Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Zodiak Harian adalah satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, Kamis 29 Oktober tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Pentacles. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di 2 hari terakhir, tentunya di sini masalah keuangan, urgensi kamu sudah memasuki kepada bulan November tahun 2020. Artinya apa? Artinya di bulan November ini yang tersisa 48 jam lagi, di sini kamu memang tidak terlalu berharap banyak pada 2 hari sisa di bulan Oktober tahun 2020 ini. Karena apa? Karena segala bentuk hal-hal yang penting, segala bentuk kewajiban itu sudah kamu pikirkan untuk di bulan November tahun 2020. Contohnya di sini adalah ada kartu Six of Pentacles yang artinya apa? Secara kondisi keuangan, di sini kamu sudah punya daftar kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban apa saja yang akan kamu penuhi di bulan November tahun 2020, sehingga memang di bulan Oktober ini yang tersisa beberapa jam lagi, kamu tidak terlalu berpikir lebih untuk bulan Oktober tahun 2020 ini. Dan Bicara soal pekerjaan di bulan Oktober akhir ini atau di tanggal 29 Oktober lebih tepatnya, di sini memang tidak terlalu ada suatu hambatan-hambatan yang terlalu nyata. Di sini memang kamu menjalani 2 hari sisa di bulan Oktober tahun 2020 ini dengan cukup santai, dengan cukup nyaman, tanpa adanya tekanan-tekanan yang cukup menekan daripada segi pekerjaan maupun daripada segi usaha. Karena apa? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, urgensi kamu sudah memasuki ke bulan November tahun 2020. Kemudian yang terakhir kita bahas daripada segi hubungan asmara. Sebenarnya daripada hubungan asmara, lebih baik buat yang belum menikah ya, ketika kamu merasa hubungan asmara kamu ini terus-menerus berkonflik, terus-menerus ada masalah, maka nggak ada salahnya untuk kamu lepaskan terlebih dahulu. Karena apa? Karena di sini kamu kayaknya lupa sesaat dengan hubungan asmara. Karena apa? Seperti punya pasangan, tetapi rasanya kayak nggak punya pasangan. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, daripada sisi hubungan asmara itu terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya kamu itu merasa nggak baik. Jadi bisa diartikan memang terkesannya kamu yang memperjuangkan si dia, sedangkan si dia itu lepas tangan, tidak peduli lagi dengan apa yang kamu perjuangkan. Tetapi di sini memang kenapa kok kamu terus memaksakan diri untuk bertahan? Karena kamu terkesan tidak ingin membebani siapapun. Jadi walaupun hubungan asmara kamu bermasalah, tetapi biar bagaimanapun kamu akan tetap mencoba untuk mempertahankan. Ya, walaupun seperti memegang kaktus yang dimana akan melukai diri kamu sendiri. Padahal di sini kalau bisa saya katakan, di bulan November ada masalah-masalah yang penting, yang dimana harus melepaskan hubungan asmara kamu, khususnya buat yang belum menikah ya. Tetapi di sini memang terkadang kamu cukup bisa membawa hubungan asmara kamu walaupun bermasalah. Tetapi buat kamu yang sudah menikah, tentunya di sini harus ada pola komunikasi yang baik. Jangan sampai ketika ada konflik, ketika ada masalah, malah justru menciptakan sebuah pertengkaran yang seharusnya tidak terjadi. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Tower. Di sini artinya apa? Di sini artinya yang pertama adalah kamu jangan melakukan kesalahan di sisa akhir bulan Oktober tahun 2020.
Artinya apa? Di 48 jam ke depan kamu jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, terutama daripada soal kondisi keuangan. Karena apa? Kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup bagus, sehingga di 2 hari terakhir di bulan November, di bulan Oktober maksudnya, di bulan Oktober tahun 2020, kamu harus tetap berhati-hati, terutama daripada sisi keuangan kamu. Walaupun secara pemasukan bisa dikatakan cukup lancar, tetapi secara pengeluaran seperti biasa masih di sini kamu berusaha untuk kontrol keuangan kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu harus punya pegangan untuk menghadapi bulan November tahun 2020. Itu kalau daripada sisi keuangan. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan. Memang di 2 hari terakhir kamu seperti kaki di kepala, kepala di kaki. Artinya apa? Ada sebuah eskalasi pekerjaan yang begitu berat. Yang dimana di 2 hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020 ini kamu akan disibukkan dengan berbagai hal daripada sisi pekerjaan kamu. Dan apabila kamu berwirausaha, tentunya di sini kamu harus punya planning. Bagaimana caranya untuk kamu bisa meningkatkan daripada sisi usaha kamu untuk di bulan November jauh lebih baik dibandingkan bulan Oktober tahun 2020. Karena apa? Secara prinsip usaha, secara segi usaha, di bulan Oktober ini tidak terlalu begitu maksimal yang kamu lakukan daripada segi usaha kamu. Dan daripada segi hubungan asmara, tentunya di sini usahakan jangan menciptakan masalah yang baru. Karena apa? Masalah yang lama masih belum terselesaikan. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan lebih baik kamu mengalah dulu dengan pasangan. Walaupun memang kamu merasa benar, tetapi usahakan kamu jangan terlalu memaksakan kebenaran kamu. Karena apa? Kalau kamu terlalu memaksakan kebenaran kamu, nanti justru malah hubungan asmara kamu ini ada sebuah permasalahan daripada kamu memaksakan kebenaran kamu. Jadi walaupun kamu benar, usahakan kamu mengalah terlebih dahulu. Beri ruang untuk pasangan kamu, baru setelah pasangan kamu sudah cukup lega meluapkan semuanya, baru kamu masuk untuk memberikan penjelasan. Tetapi harus dengan cara penyampaian yang baik. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di tanggal 29 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Hero Friend dan kemudian di sini ada kartu King of Cup. Oke, di 2 hari terakhir 48 jam ke depan, di sini kamu akan disibukkan dengan bagaimana caranya untuk segera menemukan kunci daripada permasalahan yang saat ini sedang menerpa kamu. Tetapi di sini hal yang patut kamu syukuri adalah yang pertama, kamu selalu punya kekuatan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Jadi walaupun permasalahan kamu ini bisa dikatakan cukup berat, tetapi di sini kamu bisa menghadapi itu semua dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, kamu selalu bisa memberikan semangat kepada diri kamu terhadap masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Sehingga apa? Dengan kamu bisa menyemangati diri kamu, maka akan menimbulkan efek domino dengan pikiran yang muncul positif. Nah, di 2 hari terakhir ini sepertinya memang pikiran kamu sangat positif sekali. Sehingga apa? Saya di sini melihat di 48 jam ke depan, kamu akan menemukan kunci daripada permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Sehingga apa? Kamu harus menanamkan kepada diri kamu bahwa perasaan kamu harus dijaga, mood kamu harus dijaga, dan kamu sadar ini memang ada masalah, tetapi usahakan jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Karena apa? Karena kamu sudah cukup bagus untuk menyemangati diri kamu, sehingga nggak perlu kamu menyalahkan keadaan dan menyalahkan diri kamu sendiri atas masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Toh juga sudah terlanjur, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dihadapi. Dan kemudian bicara soal masalah pekerjaan dan masalah keuangan ataupun usaha, di sini sebenarnya ada sebuah progres yang cukup bagus di 48 jam ke depan. Artinya apa? Secara keuangan di sini bisa dikatakan walaupun cukup mendelap-delup, tetapi di sini sepertinya memang di 2 hari terakhir kebutuhan-kebutuhan kamu bisa tercukupi dengan cukup bagus. Nah, bicara soal pekerjaan serta usaha, memang di 2 hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020 akan ada penurunan. Tetapi ini nggak usah khawatir karena ini adalah siklus bulanan yang sering terjadi.
Dan nanti ketika memasuki bulan November, perlahan-lahan grafiknya itu sudah mulai naik daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha yang berkaitan erat dengan kondisi keuangan kamu. Nah, terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini termasuk daripada awal yang saya sebutkan tadi. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Pack of Swords dan kemudian di sini ada kartu Knight of Swords yang di sini artinya apa? Yang pertama adalah kamu jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Karena apa? Ketika kamu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri, maka akan mengakibatkan permasalahan. Nah, permasalahan yang menyebabkan daripada kamu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri atau terlalu inosen adalah mental kamu cukup terganggu. Sehingga apa? Di 2 hari terakhir, di hari Kamis dan hari Jumat besok tanggal 30, apa yang terjadi? Mental kamu dalam kondisi yang cukup labil. Sehingga apa? Mood kamu juga di sini sepertinya di hari Kamis dan di hari Jumat seperti seseorang yang kurang sesaji, kurang bunga melati, kurang dupa, kurang kemenyan. Dan di sini memang hal itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan sedikitnya kamu kurang begitu nyaman di 2 hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020. Dan hal yang paling nampak apa di hari ini? Hal yang paling nampak adalah kamu seperti menyiksa diri kamu secara emosional. Kenapa saya katakan menyiksa diri secara emosional? Karena di sini kamu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Sudah terjadi ya udah, kamu harus menerima dengan lapang dada, dengan legowo. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan, seharusnya kamu itu bisa belajar daripada kesalahan tersebut. Sehingga apa? Sehingga kamu nggak bisa menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus. Kalau kamu terus menyalahkan diri kamu secara terus-menerus, ya maka nanti kamu akan repot. Maka dari itu usahakan kamu harus berusaha menerima keadaan apapun yang terjadi di hari ini. Dan kemudian selanjutnya, jangan membiarkan hal ini terus-menerus terjadi. Maksudnya bagaimana? Ketika ada hal yang kurang begitu bagus, ketika ada hal yang kurang begitu baik, maka kamu jangan pernah membiarkan hal ini terus-menerus terjadi. Kamu harus berusaha untuk memutus mata rantai daripada hal-hal yang kurang begitu baik di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian ketika kamu melakukan kesalahan di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan usaha, serta keuangan, akui saja kesalahan itu. Nah, ketika kamu bisa mengakui kesalahan itu, kemudian kamu harus apa? Harus memperbaiki daripada kesalahan itu, bukan malah menyalahkan diri kamu sendiri. Termasuk di dalam hubungan asmara pun juga demikian. Gak bisa. Kamu gak bisa terus-terusan menyalahkan diri kamu sendiri. Karena sebenarnya kamu itu gak salah. Jadi buat apa kamu menyalahkan diri kamu sendiri? Udah akhir bulan Oktober, bulan November, tidak boleh lagi kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Dan tetap harus waspada, ada orang bermuka dua yang ada di belakang kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Wands. Di sini artinya apa? Yang pertama adalah daripada urusan pekerjaan, di sini kamu menyadari adanya sebuah kewajiban-kewajiban yang dimana kamu merasa di 2 hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020 ini kewajibannya cukup banyak. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya lihat kamu harus lebih terfokus menyelesaikan kewajiban kamu itu satu persatu. Karena apa? Kalau kamu terlalu memikul berat daripada sisi pekerjaan kamu ataupun daripada sisi usaha kamu, di sini kamu nanti akan kerepotan. Maka dari itu lebih baik di hari ini, hari Kamis 29 Oktober tahun 2020, kamu selesaikan dulu satu persatu. Satu selesai, sampai nanti apa yang kamu bawa ini habis. Itu daripada sisi pekerjaan ataupun daripada sisi usaha. Nah, kemudian daripada sisi keuangan bagaimana? Daripada sisi keuangan sebenarnya bisa diasumsikan di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020 ini kondisinya cukup stabil. Kondisinya cukup aman. Tetapi memang di sini secara pengeluaran
ada beberapa hal yang cukup banyak. Apalagi nanti di awal bulan November, ada berbagai kewajiban-kewajiban yang kaitannya dengan kondisi keuangan kamu. Nah, hal ini yang harusnya bisa kamu antisipasi mulai dari hari ini, di 2 hari terakhir bulan Oktober tahun 2020. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, yang pertama adalah kamu terlalu sibuk mencintai pasangan kamu. Apakah itu bagus? Ya, itu bagus buat yang sudah menikah. Akan tetapi jika kamu belum menikah, ketika kamu terlalu sibuk mencintai dia, maka kamu akan sedikit lupa terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Karena pasangan kamu terkadang membuat kamu ini terluka. Terlalu sayang untuk dilepaskan, terlalu sakit buat bertahan. Sehingga apa? Sehingga jadinya pasangan kamu terkesan dalam tanda kutip seenaknya sendiri. Karena apa? Karena dia merasa diperjuangkan. Ketika sudah menikah, it's okay, nggak masalah. Tetapi ketika belum menikah, maka di sini usahakan kamu harus apa? Harus bisa sama-sama memperjuangkan. Kalau kamu saja yang berjuang, itu namanya bukan cinta, itu namanya kebegoan. Cinta adalah ketika dua orang sama-sama saling mengupayakan, sama-sama saling berusaha, sehingga apa? Sehingga menuju kepada muara akhir yang dimana keduanya sama-sama menginginkan. Jadi kamu jangan mau berjuang sendirian, harus berjuang bersama-sama. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sini ada kartu The Justice. Artinya apa buat kamu yang punya zodiak Gemini? Yang pertama adalah ketika di beberapa hari terakhir ataupun di pertengahan Oktober tahun 2020 ada sebuah kecemasan yang cukup meledak. Meskipun ada sesuatu kecemasan yang meledak di pertengahan bulan Oktober, tetapi menjelang berakhirnya bulan Oktober tahun 2020 ini, segala bentuk kecemasan-kecemasan kamu itu bisa diatasi. Walaupun demikian, di sini kamu juga punya kemampuan yang luar biasa, tetapi juga ada sebuah kelemahan yang luar biasa. Artinya apa? Kamu mudah mengalami stres, mudah mengalami emosi, sehingga ada kecemasan yang berlebihan yang menyebabkan kamu kesulitan mencari jalan keluar. Tetapi di 2 hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020 sampai nanti transisi menuju kepada bulan November tahun 2020, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, akan ada banyak keberkahan dan rezeki yang akan kamu dapatkan di bulan November. Kamu sepertinya sudah mulai bisa untuk memanajemen rasa stres kamu, mengelola emosi kamu, kemudian apa? Meminimalkan daripada sisi kecemasan yang berlebihan. Dan di mana di bulan November nanti kamu akan lebih merasa mudah di dalam mencari jalan keluar daripada permasalahan yang kamu hadapi. Sehingga di bulan Oktober akhir ini 29 dan 30 Oktober nanti, maka di sini kamu akan mengalami situasi yang apa ya istilahnya kayak panas ke dingin, dingin ke panas, perubahan seperti itu. Jadi di 2 hari terakhir ini sepertinya memang ada sesuatu yang dimana kamu sedikit merasakan ada perubahan daripada diri kamu, baik untuk masalah pekerjaan, masalah usaha, ataupun masalah sisi keuangan kamu. Nah, tetapi walaupun bicara hal itu atau masa transisi, keseimbangan juga harus tetap dilakukan. Artinya apa? Ketika nanti transisi dari bulan Oktober ke bulan November tahun 2020, keseimbangan semuanya juga harus tetap dijaga, termasuk keseimbangan rumah tangga buat yang sudah menikah. Karena apa? Keseimbangan di dalam rumah tangga maka akan menyebabkan kesuksesan bagi kamu. Ketika rumah tangga kamu baik, maka kamu semuanya juga akan baik. Begitu pula sebaliknya, ketika rumah tangga kamu tidak begitu baik, maka nanti juga kedepannya juga tidak begitu baik. Nah, buat kamu yang belum menikah juga harus demikian. Harus bisa menyelaraskan pikiran yang sama. Sehingga apa? Ada tujuan yang jelas. Karena apa? Buat yang belum menikah, sejauh ini tujuan kamu masih belum menemui kejelasan. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer.
Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sini ada kartu Seven of Pentacles. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Cancer? Yang pertama adalah hari ini kamu mau dimasak apa? Kepiting saus asam pedas atau kepiting balado, terserah mau dimasak apa. Tetapi di sini di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020 yang harus kamu sadari bahwa di hari ini ada hambatan yang cukup tegas terhadap diri kamu. Kenapa kok saya katakan ada hambatan? Karena di sini ada perasaan negatif thinking terhadap diri kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan di hari ini? Yang harus kamu lakukan adalah yang pertama adalah kamu harus berpikir realistis. Di 48 jam ke depan atau di 2 hari ke depan di bulan Oktober tahun 2020, kamu harus berpikir realistis terhadap segala hal. Baik itu masalah pekerjaan, masalah usaha, bahkan masalah kondisi keuangan kamu. Dan yang kedua adalah kamu harus bisa mengatur batasan-batasan yang jelas. Batasan pengeluaran keuangan kamu, batasan daripada kemampuan kamu di dalam bekerja, batasan di dalam usaha kamu, semuanya harus bisa kamu atur. Dan kemudian yang ketiga adalah kamu harus punya kejelian di dalam mengambil keputusan. Apalagi di 2 hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020, kamu akan disibukkan dengan hal-hal yang berbau keputusan. Maka dari itu kamu harus bisa jeli di dalam mengambil keputusan. Dan kemudian memang di sini di akhir bulan Oktober tahun 2020 kamu harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Maka dari itu kamu juga harus mempersiapkan mentalitas kamu. Jangan terlalu berpikir negatif, tetapi juga jangan terlalu berpikir positif yang berlebihan atau ekspektasi yang berlebihan. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, berpikir secara realistis. Termasuk di dalam hubungan asmara pun juga demikian. Kamu juga harus berpikir secara realistis. Karena apa? Ketika kamu bisa berpikir secara realistis, maka kamu juga akan bisa mengkontrol diri kamu. Tetapi ketika kamu terlalu melibatkan dengan pasangan kamu, maka kamu gak akan heran ketika pasangan kamu membuat kamu kecewa, pasangan kamu membuat kamu emosi, kamu akan pasrah-pasrah saja diperlakukan seperti itu. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Oke, di sini ada sebuah keuangan yang akan membaik, tetapi di sini kalau bisa saya katakan keuangan yang membaik ini bukan di bulan Oktober, tetapi di bulan November tahun 2020. Karena apa? Tinggal 48 jam lagi dan seperti yang saya katakan, di bulan Oktober ini, akhir di bulan Oktober ini tidak seperti apa yang kamu harapkan. Karena apa? Yang dimana kamu di pertengahan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020, kamu bisa memulihkan kondisi keuangan kamu, tetapi pada kenyataannya kamu di sini tidak bisa memulihkan kondisi keuangan kamu di sisa bulan Oktober tahun 2020 ini. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir, karena apa? Ketika memasuki bulan November tahun 2020, kondisi keuangan kamu perlahan-lahan akan mulai membaik. Sehingga apa? Kondisi keuangan yang membaik justru malah akan terjadi di bulan November. Sehingga apa? Di 48 jam ke depan, maka kamu harus bisa lebih semangat lagi. Walaupun memang tidak seperti yang kamu harapkan, tetapi di bulan November ada harapan baru. Maka dari itu kamu harus bisa lebih terfokus untuk apa? Menghadapi bulan November tahun 2020 daripada segi keuangan. Kemudian daripada segi usaha maupun daripada segi pekerjaan, di sini ada kartu The Moon yang artinya apa? Terus saja melangkah. Tidak usah menghiraukan apa yang ada di samping kanan dan samping kiri kamu. Artinya apa? Ketika banyak orang yang merendahkan, banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang mencari masalah dengan kamu, maka kamu harus tetap must go on, carry on, jalan terus, nggak usah terlalu mempedulikan hal-hal tersebut. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, memang di sini terkadang masalah utama daripada sisi hubungan asmara kamu adalah tata kelola emosi kamu, yang dimana terkadang kamu cukup payah, kamu kurang bisa untuk bisa memposisikan kapan saatnya mengutarakan emosi kamu dan kapan saatnya memendam emosi kamu, sehingga di sini cukup menciptakan sebuah permasalahan daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu di 2 hari terakhir bulan Oktober tahun 2020 ini. Oke?
Tetap selalu semangat dan pokoknya sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sini ada kartu Ace of Wands. Yang pertama, kamu harus bisa menghargai proses yang terjadi daripada kehidupan kamu. Walaupun memang di sini harus kamu akui saat ini kondisi kamu sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ada sebuah keterpurukan, ada sebuah kekecewaan, ada sebuah rasa bingung yang kamu nggak tahu harus apa, sehingga menyebabkan kamu putus asa. Sehingga di sini terkadang sebagian besar, terutama Virgo cewek ini, sering sedih berkepanjangan. Oke, nggak apa-apa. Memang ini yang harus terjadi. Memang ini yang harus kamu lalui. Tetapi di sini apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus percaya bahwa ini semua adalah suatu perjuangan yang ada di dalam diri kamu. Ada kartu Ace of Wands. Berarti apa? Artinya, di bulan November nanti akan jauh lebih baik dibandingkan bulan Oktober tahun 2020. Dan saya yakin itu. Oke? Saat ini memang diri kamu sedang dalam taraf berjuang. Dalam taraf menyelesaikan keterpurukan, kekecewaan, bingung, putus asa, sedih dan sebagainya. Karena apa? Urusan pekerjaan ruwet, urusan keuangan tidak bisa stabil. Begitu pula dengan urusan hubungan asmara yang justru malah menciptakan kesedihan yang berkepanjangan. Sehingga apa? Sehingga di sini yang harus saya katakan kepada kamu adalah di 48 jam ke depan, di tanggal 29 dan tanggal 30 nanti adalah berilah waktu untuk diri kamu sendiri untuk menselaraskan semuanya. Karena apa? Ketika antara diri kamu secara pikiran dan secara perasaan itu bisa selaras, maka nanti ketika menghadapi bulan November tahun 2020, kamu akan jauh lebih siap. Karena apa? Jujur saja, di bulan Oktober tahun 2020, kamu menjalani bulan ini tanpa persiapan yang matang. Sehingga apa? Banyaknya masalah, banyaknya persoalan karena memang kamu tidak siap secara mental. Maka dari itu nanti ketika menghadapi bulan November tahun 2020, secara mentalitas kamu seharusnya sudah siap dan kamu juga harus bisa lebih kuat lagi dibandingkan bulan Oktober tahun 2020. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di tanggal 29 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Six of Pentacles. Oke, Libra di sini kalau bisa saya katakan 70% ya. Jadi kalau kamu misalkan kondisinya kebalikan berarti kamu termasuk yang 30%-nya. Oke. 70% Libra daripada sisi keuangan dalam kondisi yang sudah mulai membaik. Artinya apa? Di 2 hari sisa bulan Oktober tahun 2020 ini, kondisi keuangan kamu sudah mulai menampakkan hal-hal yang cukup progresif. Nah, ketika ada sesuatu hal yang cukup progresif, maka di sini kamu akan bisa lebih nyaman lagi. Apalagi nanti ketika memasuki bulan November tahun 2020, kamu akan jauh lebih siap lagi daripada sisi keuangan kamu. Walaupun memang secara pengeluaran masih ada sebuah pengeluaran yang besar, tetapi setidaknya secara pemasukan jauh lebih baik dibandingkan bulan September yang lalu. Dan apabila nanti ketika memasuki bulan November, kondisi keuangan kamu akan terus-menerus berproses, akan terus-menerus menampakkan hal-hal yang baik daripada sisi keuangan kamu. Dan kemudian secara pekerjaan, memang di sini secara pekerjaan ada tanggung jawab yang berat, ada tanggung jawab yang cukup besar, dan di sini kamu harus bisa menyelesaikan tanggung jawab daripada sisi pekerjaan kamu. Dan daripada segi usaha, buat kamu yang berwirausaha, tentunya di sini kamu akan ada tantangan yang lebih nyata lagi ketika nanti memasuki bulan November tahun 2020. Sehingga apa? Sehingga buat kamu yang berwirausaha, kamu harus punya 2 planning, plan A dan plan B. Artinya apa? Ketika plan A ini gagal, masih ada plan B. Maka dari itu di sini kamu harus bisa menciptakan rencana yang matang, terutama daripada segi usaha kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya ada sebuah harapan yang tinggi antara kamu dengan pasangan kamu. Tetapi apa? Yang berharap hanyalah diri kamu. Sedangkan daripada pasangan kamu dalam tanda kutip terkesan biasa-biasa saja. Dan oleh karena itu di sini kalau bisa saya katakan harus ada
pola komunikasi yang baik. Artinya apa? Yang memperjuangkan, yang berharap bukan hanya kamu saja, tapi juga pasangan kamu. Buat apa memperjuangkan ketika dia tidak mengharapkan kamu? Maka di sini kamu harus lebih selektif lagi buat kamu yang belum menikah khususnya. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Pentacles. Oke, yang sisi pertama daripada sisi keuangan di bulan Oktober akhir tahun 2020 ini di tanggal 29, daripada sisi keuangan bisa dikatakan kamu 75% dalam kondisi yang stabil. Artinya apa? Secara pemasukan, secara pengeluaran kamu cukup bisa mengatur dengan sangat baik. Sehingga daripada segi keuangan di sini bisa saya katakan tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius daripada segi keuangan kamu. Dan yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan, di sini memang kamu cukup mempunyai beban pekerjaan yang berat. Nah, terkadang beban pekerjaan kamu yang berat ini kamu itu kayak ragu dengan kemampuan kamu. Padahal di sini kalau bisa saya katakan kamu harus percaya dan kamu harus yakin dengan kemampuan kamu. Karena apa? Dengan kemampuan kamu seharusnya semua masalah yang ada di tempat kerja kamu, semua masalah yang ada di dalam pekerjaan kamu itu bisa selesai. Yang pertama adalah kamu harus yakin terlebih dahulu dengan kemampuan kamu. Dan buat kamu yang berwirausaha tentunya ada sebuah pemikiran yang untuk menghadapi bulan November. Karena apa? Buat kamu yang punya usaha, buat kamu yang berwirausaha, orientasi kamu memang sudah di bulan November tahun 2020. Dan di sini saya katakan buat kamu yang berwirausaha tentunya kamu harus bisa lebih giat lagi, harus bisa lebih semangat lagi untuk apa? Menaikkan traffic daripada sisi usaha kamu. Dan bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini buat yang belum menikah khususnya, masalah-masalah itu selalu ada setiap harinya, setidaknya sampai dengan tanggal 30 nanti. Dan bahkan di bulan November pun masalah itu juga masih akan tetap terbawa. Nah, masalah yang berat ini karena apa? Karena di sini sepertinya memang terkesan kamu itu seperti dikendalikan oleh pasangan kamu. Dan di sini kenapa kok kamu terkesan dikendalikan? Karena kamu punya harapan yang berat terhadap pasangan kamu. Sehingga di sini setiap apapun pasangan kamu minta, kamu selalu untuk menuruti keinginannya. Kamu selalu seperti apa yang dia mau. Tetapi di sini kamu merasa tidak nyaman untuk melakukan hal itu. Sehingga apa? Ini cukup menjadi beban daripada diri kamu sendiri, daripada segi hubungan asmara kamu. Dan seharusnya ini bisa segera diantisipasi. Karena apa? Kamu merasa nggak nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Kecuali buat kamu yang sudah berumah tangga. Kalau yang sudah berumah tangga pun, hal itu sebenarnya terjadi. Tetapi eskalasinya tidak sebesar buat kamu yang belum berumah tangga. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sini ada kartu Eight of Wands. Ketika di kartu kemarin ada masalah, nah di hari ini sepertinya perlahan-lahan sudah mulai ada sebuah pencerahan daripada masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Artinya apa? Ketika kemarin ada masalah yang cukup berat kamu rasa dan di hari ini, di 2 hari terakhir, sepertinya kamu sudah mulai berusaha untuk menemukan solusi-solusi daripada masalah yang kamu hadapi. Dan ini memang salah satu kemampuan kamu yang luar biasa. Ketika kamu ada masalah, maka kamu segera memikirkan solusinya, memikirkan penyebabnya, memikirkan solusinya dan kamu akan mengeksekusi daripada solusi tersebut. Sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah berat pun di sini masalah itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Masalah itu akan segera terselesaikan. Dan di sini sangat luar biasanya kamu di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020 masalah itu bisa segera terantisipasi. Walaupun memang tidak seutuhnya, tetapi setidaknya 30% masalah itu sudah mulai terselesaikan. Kemudian bicara soal masalah keuangan. Masalah keuangan ada sebuah orientasi yang cukup bagus ketika kamu sudah mulai punya perencanaan yang matang untuk menghadapi bulan November tahun 2020. Tetapi ingat, jangan terlalu ceroboh daripada sisi
keuangan kamu. Karena apa? Kalau kamu masih dengan tabiat yang sama, masih dengan habit yang sama atau kebiasaan yang sama daripada segi keuangan kamu, maka nanti polanya juga akan sama seperti di bulan Oktober. Jadi kebiasaan buruk atau habit yang kurang baik atau bad habit begitu bahasa Italinya, bahasa Inggris bro, oke, harus bisa kamu minimalkan. Artinya apa? Di bulan November secara keuangan kamu harus bisa lebih baik lagi. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, kesalahpahaman-kesalahpahaman yang kecil seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Artinya apa? Lempeng-lempeng saja. Jalani hubungan itu dengan lempeng-lempeng saja. Jangan terlalu menaruh rasa curiga, jangan terlalu menaruh prasangka, apalagi terlalu mengedepankan prasangka yang negatif terhadap pasangan kamu. Hindari hal-hal yang memicu konflik daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis 29 Oktober tahun 2020. Dan ramalan ini sekali lagi saya katakan bersifat general, jadi tidak kolektif spesifik menuju kepada satu individu. Bisa saja satu frekuensi dengan yang saya bacakan atau bisa kebalikannya dengan yang saya bacakan. Jadi semuanya resonate tidak resonate tergantung kepada moon and rising kamu. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020. Dan buat yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan menjawab komentar yang masuk. Dan untuk yang sudah DM, yang sudah kirim inbox di Facebook, mohon bersabar nanti pasti akan saya jawab. Yang sudah kirim WhatsApp, memang pesan masuknya agak sedikit lama karena WhatsApp saya belum saya upgrade ke WhatsApp bisnis. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangastuti, Jaya Hadidingrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.